Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Efrida, NPM F0G020048 dari tingkat 1B Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dalam mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf. A. Input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi, otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. C. Output motoris, mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf tepi. 1. Sistem saraf pusat, lokasi terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. 2. Sistem saraf tepi, terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron. Satu dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Dua badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Tiga akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Struktur neuron, 1 dendrit, 2 badan sel, 3 akson. Tipe neuron berdasarkan fungsinya, 1 neuron motorik, 2 neuron sensorik, 3 neuron intermediate. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dan sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otak
dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. 2. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. 3. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya 1 bipolar, 2 multipolar, 3 unipolar, 4 anaksonik. 1 bipolar terdiri dari 1 akson dan 1 dendrit. 2 multipolar terdiri dari 1 akson dan banyak dendrit. 3 unipolar memiliki 1 akson yang bercabang. 4 anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Membran. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na terbuka, ion Na bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K terbuka, ion K bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Baiklah, itulah penjelasan sistem saraf pada manusia. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.